Pantai Pangandaran bukan sekedar hamparan pasir putih, tapi mahakarya Tuhan yang mempesona. Ombaknya berbisik lembut, anginnya membawa damai, dan setiap sudutnya mengajarkan kita arti syukur. Selamat datang di Pangandaran, surga kecil yang menyejukkan jiwa. Pagi itu, laut tidak bergelombang besar, tapi ada yang bergerak jauh lebih dalam. Sebuah perjalanan 7 orang, 1 keluarga, 1 kapal, menuju tempat di mana pasir putih menyentuh langit. Pangandaran. Bukan pelaut, bukan petualang, cuma orang-orang biasa yang lagi butuh libur, butuh jeda, butuh lihat yang biru-biru selain layar laptop. Di atas kapal itu kita nggak banyak ngobrol, kadang cuma duduk dengerin suara laut, kadang saling lempar jokes receh yang nggak lucu, tapi tetap ditertawakan. Kadang ya cuma diem, dan itu pun cukup. Lihat, ikan kecil-kecil sedang makan, berenang rame-rame seperti nggak mau ketinggalan satu remah pun yang jatuh dari atas. Sederhana ya, tapi ada sesuatu yang damai di situ. Mereka nggak peduli siapa yang nonton, mereka cuma hidup, mengalir, melanjutkan pagi mereka seperti biasa. Akhirnya, pasir putih itu benar-benar di depan mata. Laut jernih, angin pelan, dan langit seperti menyambut kami. Setelah perjalanan yang goyang, tenang, lalu lucu, kita sampai juga. Ada yang menyambut kita rupanya. Seekor monyet, duduk santai, kayak lagi nunggu temannya datang bawa gorengan. Dia nggak takut, justru kita yang kayak tamu di rumahnya. Dari tatapannya, seolah dia bilang, "Woi, jangan cuma selfie, bagi cemilannya juga dong." Setelah tertawa lihat saudara sendiri, tibalah momen yang ditunggu-tunggu, snorkeling. Coba gigit. Masuk semua. Tapi ternyata bukan lautnya yang bikin kita kaget duluan, melainkan alatnya. Yang lebarnya luar gigi. Iya kalau manis kasihan tukang cendol nanti nggak laku. Gini. Kalau itu kan ada gigitannya. Ini kan ada ininya. Nah gini. Cek bekasnya abang. Gini lihat. Coba. Gini. Gigit. Tutup bibirnya keluarin. Nanti Digigit di dalam mulut gini. Biar saya. Nah, gitu loh. Bibirnya keluarin. Bibirnya keluarin. Nah. Oke. Yang bawah Yang ya, atas, yang bawah ya. Nah, kayak gitu benar. Makin monyong makin cantik. Oke? Ini bekasnya loh. Kita dulu. Kan dicuci ya. Boleh kok. Foto. Nanti hijabnya jangan ada yang masuk ke muka ya. Iya. Nah, gini hijabnya keluar. Jangan nanti bocor. Wow. Boleh? Adek. Jangan tinggalin. Adek, Talian ditaliin. Dek. Nanti ditariin dulu sekalipun udah gitu. Sekalipun lepas kacanya nggak hilang gitu. Dan sekarang waktunya nyemplung. Lentin, Nanda, Wulan, Bian, Sekar berdiri sejajar kayak mau ikut lomba lari. Tapi yang mereka hadapi bukan lintasan, melainkan laut bening seolah memanggil pelan. Tumbuh
Dan begitulah wajah mereka masuk ke air. Semua suara hilang, tinggal nafas, gelembung, dan keindahan yang gak bisa dijelasin dengan kata-kata. Selesai, snorkeling selesai. Lautnya tenang lagi dan kita masih terbawa indahnya. Tapi di antara semua itu ada rasa yang gak kelihatan, tapi terasa banget. Lega, bahagia, dan satu frekuensi. Air lautnya surut. Air surut itu bukan akhir, cuma jeda. Momen buat lihat dunia lebih dekat. Karang,
pasir, dan sisa-sisa cerita yang tadi tersembunyi di bawah permukaan. Begitu air laut surut, muncullah kejutan kecil dari alam. Binatang-binatang laut yang tadi tersembunyi di balik ombak, sekarang muncul pelan-pelan, seperti menyapa tamu yang datang diam-diam. Nggak banyak gerak, nggak banyak suara, tapi ada ketenangan yang mengalir dari caranya berdiri. Mungkin bukan soal ikannya, mungkin bukan juga soal hasilnya, tapi soal jeda, soal menikmati laut dengan cara yang paling sederhana, memancing. Strike! Dalam hitungan detik, keramaian pindah di ujung karang. Semua ngumpul kayak nonton Piala Dunia. Saat ikan itu naik, semua bersorak. Bukan soal ikannya, tapi soal rasa. Sama-sama senang, sama-sama ada. Setelah sukses tadi, lanjut mancing dong. Siapa tahu dapat lagi. Siapa tahu dapat yang lebih gede. 1 jam nungguin, pelampung diem aja. Ikan-ikan di bawah mungkin lagi rapat, atau udah tahu yang di atas lagi lapar, tapi nggak sabaran. Tapi anehnya, nggak ada yang ngeluh, nggak ada yang nyuruh berhenti. Karena kadang yang dicari bukan ikannya, tapi momen kayak gini. Nunggu ikan makan. Lama nunggu, akhirnya mancing berhenti. Dan seperti biasa, kalau satu pintu ditutup, alam buka pintu lain. Bukan ikan, tapi kelomang kecil, lincah, lucu, bawa rumah di punggung. Langkahnya pelan, tapi selalu bikin heboh. Setelah semua tertawa, semua cerita, semua kejutan kecil dari laut, kini tinggal diam, istirahat, menikmati yang tersisa. Laut yang tenang, langit yang mulai jingga. Kadang, momen paling bahagia bukan yang heboh, bukan yang ribut, tapi justru yang sunyi, yang bikin hati terasa penuh. Akhirnya, waktunya pulang. Laut sudah bercerita banyak hari ini. Langit pun sudah mulai menutup tirainya. Kami datang sebagai tamu, kami pulang sebagai teman laut. Ada jejak kaki yang tertinggal di pasir, ada tawa yang tersisa di angin. Tapi yang paling nyata adalah kenangan yang kami bawa pulang diam-diam di dalam hati masing-masing. Nih, kenalin, ada Mas Wiwi, orangnya santai banget, kayak gak pernah marah seumur hidup. Sebelahnya anaknya, kecil, lucu, kocak, lari kesana kesini, gak bisa diem. Di belakang ada Oma, dermawan, cantik, dan selalu bawa sesuatu buat semua orang. Kalau ada yang lapar, Oma selalu siap. Kalau ada yang sedih, Oma cukup senyum, langsung adem. Nah, di sebelahnya ada Nanda, gagah, tegas, serius. Tapi kalau ditanya selalu, hah? Di belakangnya lagi ada Wulan, si bos kecil. Gayanya kayak komandan, suaranya paling sering didengar. Duduk yang bener ya. Pian, jangan gitu dong. Sekar, jangan jauh-jauh. Tapi anehnya, gak ada yang marah. Dan di sebelahnya ada Mbak Lentin, lembut, kalem, ngomongnya pelan, tapi kena di hati. Dan yang paling belakang, paling ujung kapal, ada 2 bocah paling jujur dan paling hidup, Sekar dan Bian. Mereka gak peduli ombak, gak peduli angin, yang penting laut masih luas dan imajinasi mereka masih jalan terus. Dan yang dari tadi diam, yang dari tadi merekam, yang dari tadi mematung sambil senyum sendiri, itu aku, Martias. Petualang, pengamat diam, tukang edit video tengah malam, dan katanya, ganteng, itu kata ibu. Dari balik kamera, aku lihat semuanya. Tawa yang gak terekam suara, tatapan yang cuma muncul sepersekian detik, dan momen-momen yang mungkin semua orang lain lupakan. Tapi aku simpan diam-diam. Karena buatku, petualangan bukan soal sejauh apa kita pergi, tapi siapa yang kita ajak pergi bersama.
Dari laut untuk hati. Terima kasih, Pasir Putih, Pangandaran.